Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya lemes amat ini malam ini. Bu. Yang jawab salam saya doain utangnya lunas, amin. Kencang banget aminnya. Bayar utangnya, bayar baru lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati pembina Yayasan Hafidz Rahman Bapak Rinto Sambodi SE. Yang saya hormati Ketua Yayasan Hafidz Rahman Ibu Hajah Ristianti Ratna Aprilia SPSI MM. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD TQ dan Rumah Tahfidz Darul Rahman Akhina Al-Karim Al-Mahbub Al-Ustaz Haji Saifun Najat Japaruddin SPDI MM. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 11 Bapak Adi, Bapak Ketua RT 12 Bapak Khairuddin, Bapak Ketua RT 13 Bapak Sabar, Bapak Ketua Kebon Bapak Nanang Sunandar. Kebon teh naon kebon? Haji Najat, kebon apa kebon? Komunitas, komunitas ya. Yang saya hormati Ketua DKM Musholah Nurul Falah Bapak Ustadz Masruhi, para ustadz, para ustadzah yang saya hormati, para pengurus RW, pengurus RT semuanya, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri, SDTQ dan Rumah Tahfidz Rahman, semoga semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Juga anak-anakku semua, para santriwan santriwati semuanya dari SDTQ maupun dari Rumah Tahfidz Darul Rahman yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan hari ini malam Kamis ya, harinya hari Rabu tanggal 3 Juli tahun 2024 bertepatan dengan tanggal malam ke berapa Bu? Malam ke 20 berapa? Edah Bu, malam ke berapa sekarang? 20 Bu, Pak, malam ke berapa sekarang? 27 Zulhijjah 1445 Hijriyah. Ya. Allah Ta'ala berikan kepada kita begitu banyak nikmat, dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali. Begitu banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua.
Kita harus senantiasa bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari melek mata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa kita kepada Allah taala bangun tidur melek mata, kita ucapkan alhamdulillah. Maka syukuri apa yang ada, jamaah. Ya, hidup itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah taala. Ya, dengan perbanyak membaca alhamdulillah. Gunakan dengan baik untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan termasuk kita umatnya yang sampai saat ini kita istiqamah untuk sunnahnya sampai Allah menjemput kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang Al-Quran, ya, ini Masya Allah, ya, mukjizat terbesar bagi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran huwa kalamullah al-mu'jizu al-munazzalu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad sallam, ya, mukjizat terbesar. Dan kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka keberkahan akan menyertai kita selalu. Buktikan ketika kita membentuk pribadi yang cinta dengan Al-Quran, membentuk pribadi yang Qurani, ya, dengan cara pertama kita mengimani Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan perkataannya Nabi Muhammad SAW, tapi itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membacanya termasuk ibadah. Kita sebagai orang tua, ya, ketika ingin membentuk anak kita menjadi generasi yang Qurani, tengok diri kita terlebih dahulu. Ketika menyuruh anak kita, tengok diri kita terlebih dahulu, ya. Itu memang bagian menjadi investasi kita di akhirat. Tapi bagaimana dengan diri kita? Apakah kita juga mencintai Al-Quran? Orang yang mencintai Al-Quran pasti akan selalu membacanya setiap hari, setiap saat, dan setiap waktu tanpa mengenal bosan. Pak, Bu, sudah berapa banyak Quran yang dibaca pada hari ini? Bu, berapa banyak yang dibaca tuh ayatnya yang dibaca? Ya, jangan sampai kita, ya, rumah kita berlalu tanpa dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nawwiru buyutakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an. Sinari rumahmu dengan apa? Bis-shalah, dengan salat. Salat sunnah tegakkan di situ. Wa qiraatil Qur'an, dan dengan membaca Al-Qur'an. Rumah yang dibacakan ayat-ayat Allah itu penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kita dengan Quran mulailah dari kita membaca ayat-ayat Allah. Suka ataupun tidak suka, yang namanya cinta harus dipaksakan, itu harus kita paksakan untuk membaca ayat-ayat Allah. Anak kita suruh baca Quran, kitanya malah baca WA 1000 WA. Pagi-pagi udah ting ting. Baru ada foto gambarnya kopi, ya teh kopinya. Kopi. Komentar wae di situ ya. Komentar sampai 100 pesan. Dikomentari, tapi lupa dengan ayat-ayat Allah. Belum dibuka itu Quran. Belum dibaca itu Quran,
tidak melewatkan waktu kita dengan Al-Quran. Bagaimana kita bisa membentuk diri kita menjadi cinta kepada Al-Quran? Dalam dari diri kita sebagai orang tua tidak mencontohkan kepada anak-anak kita bagaimana membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nyuruh saja, nak sholat nak, ibunya nonton drakor, sinetron, bapaknya nonton TV, ya berkaca dengan diri kita. Ini untuk generasi Qurani, kitanya dulu harus Qurani. Cinta dengan ayat-ayat Allah, Al-Quran dibaca, dipaksakan untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah dipaksakan, bisa suka tidak suka, senang tidak senang, pokoknya luangkan waktu kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, menjadi kebiasaan kita. Kalau sudah dipaksakan teh menjadi kebiasaan. Biasaan jadi kita. Kayaknya kalau nggak baca Quran kayaknya kurang gitu ya. Tadi kayaknya belum baca Quran nih, hari ini sibuk banget ya. Ibu-ibu gosokannya numpuk, cuciannya numpuk ya. Anak belum dikerjain PR-nya, udah libur sekarang belum? Udah libur ya. PR belum dikerjain, tematik apa segala macam, IPA segala macam disebutin semuanya. Ibunya ngerjain PR juga, puyeng balanya. Sibuk, nggak meluangkan waktu membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para sahabat nih, saking cintanya dengan Quran, belum dia naik ya, untuk memahami Al-Quran 10 ayat, kemudian dipahami, baru kemudian meningkat ke ayat selanjutnya. Minimal kita, kecintaan kita dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala membentuk pribadi yang Quran ini ya. Kecintaan dengan Quran, mencintai ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayaknya ada yang kurang nih kalau nggak baca ayat-ayat Allah. Para sahabat Nabi yang ketika itu ingin mengetahui bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika itu ibadahnya ya, bagaimana Nabi yang diberikan ayat dari Allah Ta'ala. Ada sahabat pengen tahu ibadahnya Nabi ya, pengen tahu ibadahnya Nabi itu seperti apa. Pengen tahu ibadahnya Nabi seperti apa, ikutlah nginep di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pada suatu malam Nabi kan qiyamul lail, sampai dijelaskan dan riwayat dikatakan kakinya sampai bengkak-bengkak. Pengen tahu ini sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman. Kemudian ikut sholat bersama Nabi, sholat sunnah di malam hari qiyamul lail. Ya, kalau ingin dibuktikan cintanya kepada Quran, ini sahabat Nabi pengen tahu nih seperti apa sholatnya Rasulullah. Begitu mulai sholat rakaat pertama, Allahu Akbar, mulailah baca doa iftitah, mulai baca Fatihah. Pas mulai kebetulan membaca Al-Baqarah ayat pertama, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Terus dibaca nih, sahabat Hudzaifah masih semangat nih, masya Allah. Sahabat Nabi itu semangat di dalam ibadah kepada Allah Ta'ala ya, semangat ya. Begitu sampai ayat ke 183 kalau nggak salah itu ya. Ini manusia ya, tabiatnya kan kadang-kadang ya suka ya itu ya. Kalau kita itu, kalau orang biasa pasti ngeluh ya Bu, ini imam lama banget perasaan ini. Nah, sahabat Nabi Hudzaifah bin Yaman nggak komentar Pak, nggak komentar sampai 183 Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina, sampai baca. Sahabat cuma nanti mudah-mudahan Rasul ruku nanti setelah ini ruku, dalam hati doang. Kalau kita gimana Pak, imamnya kelamaan Bu, apalah kira-kira lah. Ini sahabat Nabi cuma dalam hati saja, mudah-mudahan Rasul ruku, oke ruku nih udah panjang juga nih ayat 100 lebih, tapi enggak, dia enggak dikeluarkan dengan ekspresi seperti kita.
Kalau kita cinta dengan Quran, kita merasakan kenikmatan mendengarkan ayat-ayat Allah. Bukan begah dengan ayat-ayat Allah. Terus Rasul baca sampai selesai, sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Dilanjutkan lagi tuh ayat surat Ali Imran 200 ayat. Sampai bacaan wasari'u, baca. Kata sahabat Nabi lagi Hudzaifah, mudah-mudahan Rasul ruku, nah ini setelah ini ruku. Kalau kita mungkin udah begini-begini kali Bu ya, pegel amat ini ya Bu. Kalau kita udah begini, ya ilaha illallah nih, pegel banget ini gua. Kalau sahabat enggak, masya Allah, tabarakallah. Sampai lanjut lagi ke ayat lanjut An-Nisa. Ya Allah Bu, Rasul ibadahnya ya yang diberikan Quran, wahyu dari Al-Quran, masya Allah ya, sampai bacanya 200 ayat Ali Imran tambah 286 ayat Al-Baqarah tambah 176 ayat surat An-Nisa. Berapa jumlahnya Bu? Itu satu rakaat doang. Berapa jumlahnya Bu? Bu, hitung sendiri dah. Ditanyain baik ya. Bu, berapa jumlahnya? 286 tambah 200 tambah 662 ayat Rasul dalam seharinya itu. Dalam satu rakaatnya itu Rasul bacanya sampai seperti itu. Kecintaannya dengan ayat-ayat Allah. Kita baru sampai baca lagi ya. Baca mulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin sampai salamun qawlan min rabbir rahim. Ada godaannya wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Ngantuk baik ya, berat selesai sampai subhanalladzi, matanya langsung jreng. Ada aja godaannya tuh, memang begitu digoda. Membentuk pribadi Quran itu ya, dari diri kita kepada anak kita memang godaannya berat. Baru buat dibaca saja berat, menghafalkannya apalagi. Al-Kafirun sampai muter-muter kagak selesai. Al-Kafirun 6 ayat itu kalau nggak teliti muter-muter. Wala antum abiduna wala ana abid wala antum wala ana wala ana wala antum. Ini kagak kata makhluk. Ini imam kapan kelarnya dari tadi wala antum wah. Ya kelar ya. Wala antum abiduna wala ana abid. Wah enggak selesai. Ya. Kecintaan kita dengan Quran. Ayo dibuktikan dengan apa? Tadi terbiasanya tilawah Al-Quran. Ya. Kan mewujudkan generasi yang Qurani, membentuk yang Qurani itu dari diri kita orang tua. Kepada anak kita contoh yang bagus-bagus. Oh ayah kita lagi baca Quran. Maka dibuatlah program yang banyak tuh. Banyak program-program yang membuat semangat cinta dengan Quran. Ya, program One Day One Juz. 1 hari 1 juz. Alhamdulillah dah. Nyicil ba'da sholat subuh 2 lembar berarti 4 halaman. Halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4. Ya, ba'da zuhur 2 halaman, ba'da itu segala macam terus sampai selesai. Ba'da isya sampai dengan 10 lembar selesai dah tuh. 1 juz. Ustadz, saya nggak sempat kalau 1 juz sehari. Terus berapa ayat? Berapa banyak sisanya? Saya ikut proyek yang kedua, One Day One lembar. Odol. Apa namanya? Odol. One Day One lembar. 1 hari 1 lembar aja dah. Pakai dah lagi. Bu, 1 hari selembar aja dah. Nah, itu pakai itu dah ya. Lembar 1 lembar tuh. 1 lembar. Halaman 1, halaman 2. Ustadz sibuk nih, banyak cucian, banyak gosokan, belum dipel rumah segala macam, berantakan segala macam kayak kapal pecah. Program yang ketiga, One Day One Page. 1 hari 1 halaman aja dah. Ya udah dah. Baca, yang penting baca Quran Ustadz. Ya dah, baca Quran. Ustadz nggak sempat deh kalau 1 hari 1 halaman nggak sempat deh. Ya udah, program yang paling terakhir, Odoai. Apa namanya? Bu? Odoai. One Day One ayat dah.
Ustadz masih baca? Iya, alhamdulillah masih baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Toha Sadaqallahul azim. Dah, satu ayat doang, alhamdulillah Ustaz. Kan katanya ada kata Nabi kan, barang siapa yang baca satu huruf, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kata Nabi kan, satu huruf dikalikan 10 berarti udah dapat 20 kebaikan Ustaz. Alhamdulillah baca. Ya alhamdulillah dah. Besoknya lagi baca Quran lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Shadaqallahul azim. Berapa huruf Ustaz? Hitung sendiri dah. Enggak usah ngitung kita dah. Pokoknya banyak dah. Dah. Begitu. Kecintaan kita di situ, ya, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bentuk pribadi kita, ya. Dari kecintaan membaca ayat-ayat Allah, apa yang diperintahkan Quran kita kerjakan. Apa yang dilarang oleh Quran kita tinggalkan sejauh-jauhnya, jangan banyak nawar. Ya, ketika Quran perintahkan ini hadza halal wa hadza haram, ikuti perintah dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka begitulah cara kita agar kita mencintai dan kita bisa, ya, mencintai Quran ayat Allah ini, ya, membentuk pribadi Quran ini enggak mudah. Enggak mudah, ada tahapan-tahapan, ya. Dengan mencintai ayat-ayat Allah taala, membaca ayat-ayat Allah taala, mengamalkan ayat-ayat Allah taala, aplikasikan dalam keseharian kita. Bagaimana apa yang kita baca itu tadi kita terjemahkan dalam keseharian kita, membentuk pribadi-pribadi yang Qur'ani. Dan jangan lupa setelah itu banyak-banyak kita berdoa kepada Allah taala agar bisa istiqomah. Istiqamah juga enggak mudah. Hari pertama lagi taraweh, imannya lagi naik, musolahnya penuh dengan jamaah sampai ke jalan-jalan, alhamdulillah. Begitu hari sekian-sekian, imannya mulai kendor. Itu perlu banyak doa, ya, minta tolong kepada Allah taala dengan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang bolak-balikin hati, tetapkan hatiku di atas agamamu itu. Tetapkan hatiku. Doa-doa yang lain dalam Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Dibaca doa biar bisa istiqomah. Kadang manusia imannya naik, kadang imannya turun. Jadi enggak mudah, ada proses-proses yang harus kita ikuti, kita jalani dan bersabar. Ya, wasta'inu bis-sabri was-salam. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Jadi jadikan itu, ya, sebagai jalan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang singkat ini memberikan pelajaran kepada kita semua bahwasanya, ya, kita selaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar mengatakan cinta dengan Al-Qur'an, ya, tapi bagaimana buktikan kecintaan kita dengan Al-Qur'an dengan cara mengamalkan ajaran yang ada dalam Al-Qur'an. Ya, orang yang mencintai Nabi, ya, dibuktikan dengan cintanya dengan memperbanyak yang, ya, dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita demikian pula kalau kita mencintai Al-Qur'an, perbanyak membaca ayat-ayat Allah. Luangkan waktu kita, bukan menunggu waktu luang baca Quran. Ya, tapi bagaimana kita meluangkan waktu kita mengisi rumah kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai itu terbuang waktu kita tanpa membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nanti naik lagi ke jalan kedua, menghafalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini alhamdulillah, ya, hafalannya ada yang sudah 1 juz, 2 juz, 3 juz, 7 juz, alhamdulillah, masya Allah. Ya, kalau kita belum bisa
Untuk itu ya berupaya menghafalkan yang kita mampu dulu, punya targetannya juz 30 ya. Kalau 30 juz mungkin agak sedikit ini, juz 30 dulu ya, alhamdulillah. Terus menerus, terus kita pelajari terus menerus, ayat demi ayat kita lalui, kita baca, kita hafalkan. Insyaallah taala Quran menjadi pembela kita di hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Quran yang kita baca memberikan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin, Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada jamaah semuanya tentang bagaimana caranya kita membentuk pribadi yang Qurani ini ya. Tentukan dalam diri kita dulu, contohkan kepada dengan baik anak-anak kita, lalu kita aplikasikan apa yang ada dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang kita sudah baca, kita amalkan dalam keseharian kita. Semoga kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sebelum saya selesai ceramah ya, kita beristighfar dulu 3 kali, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita ya. Makanya ya, istighfar dulu 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Semoga kajian pada malam hari ini memberikan semangat buat kita untuk selalu berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran. Semoga Allah berkahi kita dengan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma zayyin akhlaqana bil Quran, wa najjina minan nari bil Quran, wa adkhilna fil jannati bil Quran. Amin, Allahumma amin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam orasi pada malam hari ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Semoga kita semua senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diqabul hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua senantiasa diberikan nikmat sehat wal afiyah. Yang punya usaha, yang dagang, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang lagi sakit, tetangganya, sahabatnya, keluarganya, temannya dalam kondisi kurang sehat, semoga Allah taala segera angkat penyakitnya, segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Jumpa lagi lain kesempatan. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.